Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan bincang-bincang sejenak tentang sejarah Perang Dingin antara adidaya AS versus superpower Uni Soviet masa lalu. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, banyak negara-negara Eropa Timur yang diduduki tentara merah Soviet dari kekuasaan Nazi Jerman telah menjelma menjadi negara-negara satelit Blok Timur. Gelombang merah yang bergolak dari Laut Baltik ke Eropa Tengah jelas membuat negara-negara barat yang sudah lama Rusofobia atau sentimen anti-Rusia menunjukkan kekhawatiran yang dalam terhadap ekspansi yang cepat rezim komunis saat itu. Apa yang akan dilakukan Uni Soviet selanjutnya? Apakah kita juga harus melakukan sesuatu? Demikian pemikiran para pemimpin barat ketika itu. Atas dorongan rasa curiga inilah, tirai persaingan antara kekuatan pun diam-diam dimulai. Terkait asal-muasal Perang Dingin, terkesan bias jika menyalahkan Uni Soviet atau Amerika Serikat. Pada hakikatnya, hal itu dimulai dengan sikap saling curiga antara dua kekuatan dan ambisi mereka untuk mendominasi dunia pasca perang. Pada Februari 1946, George Frost Kennan, yang saat itu menjabat sebagai Korps Perwakilan Diplomatik AS di Uni Soviet, mengirim telegram panjang dari Moskow ke Amerika Serikat. Dalam telegram tersebut, George Kennan memaparkan kebijakan sosial dan luar negeri internal Uni Soviet yang berujung pada sebuah kesimpulan. Uni Soviet yang sangat sensitif terhadap logika kekuatan dipastikan akan memiliki konflik yang tak terhindarkan di seberang lautan, yaitu Amerika Serikat, satu-satunya adidaya di dunia dengan kekuatan militer super ketika itu. Pada saat yang sama, Vyacheslav Molotov, Ketua Dewan Komisaris Rakyat kemudian menjadi Dewan Menteri Uni Soviet, juga mengirim telegram ke Moskow. Dia menyatakan bahwa Amerika Serikat sedang mempersiapkan kondisi yang menguntungkan untuk memenangkan sebuah perang dunia yang baru, sehingga meningkatkan kewaspadaan Uni Soviet. Dengan munculnya sikap permusuhan dan kesadaran, akan disusul dengan serangkaian teori permainan dan konfrontasi. Selain itu, Perdana Menteri Inggris ketika itu Winston Churchill juga menyampaikan istilah terkenalnya, tirai besi, dalam sebuah pidato di Fulton, Missouri. Dalam pidato tersebut, Churchill menyerukan supaya Inggris Amerika bersekutu untuk melawan Soviet yang dituduhnya telah membentangkan sebuah tirai besi dari Stettin di Baltik sampai ke Trieste di Adriatik. Pidato yang sangat provokatif itu menunjukkan bahwa pola dunia Eropa saat itu juga akan semakin bergelora, dan konsep tirai besi pun menggema sejak dimulainya realita tirai besi. Tirai besi di sini melambangkan batas-batas ideologi dan fisik yang membagi Eropa ke dalam dua wilayah terpisah dari kesudahan Perang Dunia II pada 1945 hingga kesudahan Perang Dingin pada 1991. Pada Juni 1947, Amerika Serikat mulai menerapkan Marshall Plan untuk membantu negara-negara Eropa yang hancur pasca Perang Dunia melakukan rekonstruksi ekonomi. Dalam Marshall Plan, Amerika Serikat juga secara tentatif bertanya kepada Uni Soviet apakah mereka bersedia untuk bergabung. Tetapi konsesi dalam kedaulatan ekonomi jelas tidak dapat diterima oleh Uni Soviet. Oleh karena itu, Uni Soviet dan negara-negara satelitnya tidak berpartisipasi dalam Marshall Plan. Banyak negara barat di bawah rencana itu juga membentuk ikatan yang kuat. Selanjutnya, sebagai penempatan dan pengembangan Marshall Plan di bidang militer, negara-negara Eropa yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis membentuk sistem pertahanan bersama North Atlantic Treaty Organization atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO pada tahun 1949. Munculnya NATO sebagai kekuatan militer jelas membuat kubu sosialis tegang. Jadi blok komunis juga mulai bertindak dalam menanggapi kemungkinan ancaman terhadap mereka. Pada tahun 1955, sebagian besar negara sosialis yang dipimpin oleh Uni Soviet menandatangani Pakta Warsawa dan aliansi politik dan militer negara-negara sosialis yang bertujuan untuk menghadapi kemungkinan ancaman aliansi NATO pun secara resmi didirikan. Sementara itu,
Yugoslavia adalah satu-satunya negara sosialis Eropa Timur yang tidak bergabung dengan dalam Pakta Warsawa. Pada saat itu, Yugoslavia di bawah kepemimpinan Josip Broz Tito tidak puas dengan penentuan blok Soviet untuk Yugoslavia dalam rencana ekonomi dan untuk mempertahankan kontrol penuh serta efektif atas negaranya. Tito menyatakan non-blok dan secara terbuka menentang Stalin yang saat itu sudah meninggal. Perpecahan antara Tito dan Uni Soviet tampaknya mengindikasikan bahwa Pakta Warsawa yang baru terbentuk akan mengalami kemunduran yang lebih besar di masa depan. Ketika organisasi konfrontasi militer muncul, kekuatan secara militer dan peningkatan berlapis otomatis menjadi tren yang tak terhindarkan. Sejak Uni Soviet berhasil menguji bom atom pertama pada tahun 1949 dan menjadi negara kedua di dunia yang memiliki senjata nuklir. Sejak itu, meningkatnya jumlah hulu ledak nuklir antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai efek penggentar telah menempatkan seluruh dunia dalam keadaan tegang. Meningkatnya ketegangan di dunia juga berdampak pada situasi di beberapa kawasan. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, semenanjung Korea yang semula berada di bawah kekuasaan Jepang ketika itu diduduki masing-masing oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat menurut kesepakatan keduanya di garis perbatasan sepanjang paralel ke-38. Di bawah pengawasan Amerika Serikat dan Uni Soviet, Korea Utara dan Selatan membentuk pemerintahan masing-masing, dan sementara itu, baik Korea Utara maupun Selatan masing-masing menganggap bahwa mereka adalah satu-satunya pemerintah yang sah di semenanjung Korea dan memiliki kedaulatan atas seluruh semenanjung Korea. Pada tahun 1949, setelah mundurnya pasukan pendudukan AS dan Soviet, dan di bawah latar belakang ketegangan Perang Dingin, pemerintah Korea Utara dan Selatan masing-masing mulai berencana menyatukan semenanjung Korea dengan kekuatan militer. Pada tahun 1950, Perang Korea secara resmi dimulai ketika Tentara Rakyat Korea melintasi paralel ke-38 dan menyerang Korea Selatan. Dalam pertempuran ini, Tentara Rakyat Korea yang dilengkapi dengan senjata canggih ala Soviet dan memiliki keunggulan pasukan yang siap tempur, membuat tentara Korea Selatan mengalami kekalahan demi kekalahan dan mendesak ke garis depan ke sekitar Busan. Dan di saat pasukan rakyat Korea Utara akan meraih kemenangan, pada tanggal 15 September tahun itu, di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa, pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipimpin oleh Amerika Serikat mendarat di Incheon atas alasan Korea Utara meluncurkan perang agresi. Selanjutnya, setelah situasi sempat berbalik, Kim Il-sung, ketua Partai Buruh Korea, yang mengalami pukulan telak, meminta bantuan Tiongkok. Pada saat yang sama, Uni Soviet juga secara aktif menekan Tiongkok untuk berpartisipasi dalam perang tersebut. Dalam menghadapi pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat yang mendekati perbatasan Tiongkok Korea Utara dan mengancam keamanan pertahanan nasional Tiongkok, pada 19 Oktober, tentara relawan Tiongkok menyeberangi Sungai Yalu dan secara resmi terlibat dalam Perang Korea. Setelah hampir 3 tahun pertempuran tragis dan garis pertempuran selalu berkuat di sekitar paralel ke-38, kedua belah pihak yang telah lelah bertempur akhirnya menandatangani perjanjian gencatan senjata Korea di Panmunjom pada tahun 1953 atas inisiatif banyak negara. Ini adalah perjanjian militer tanpa penentuan tanggal kedaluarsa dan satu-satunya dasar hukum untuk mempertahankan gencatan senjata di semenanjung Korea hingga detik ini. Secara hukum, semenanjung Korea masih dalam keadaan perang dan merupakan hari wafatnya Stalin pada 5 Maret sejak berakhirnya Perang Korea ketika itu. Jenazahnya kemudian diawetkan di makam Lenin di Lapangan Merah Moskow. Menurut pernyataan resmi, Stalin meninggal karena pendarahan otak. Tetapi rumor tentang pembunuhan terhadap Stalin juga tersebar luas. Dan Stalin, pemimpin bertangan besi yang memiliki banyak pujian semasa hidupnya, mungkin tidak menduga bahwa penilaiannya akan mengantarkan pembalikan drastis setelah kematiannya. Setelah kematian Stalin ada kekosongan singkat kekuasaan tertinggi di Uni Soviet. Selama periode ini, muncullah pemerintahan seperti poliarki di internal Uni Soviet. Georgy Malenkov
Lavrenti Pavlovich Beria, dan Vyacheslav Molotov disebut Troika setelah kediktatoran Stalin. Namun perebutan kekuasaan selalu dipenuhi dengan pertunjukan sandiwara. Pertikaian Kremlin berakhir dengan Nikita Sergeyevich Khrushchev yang dulunya tidak terlalu populer menduduki posisi nomor 1 di Uni Soviet. Bernyali tetapi kurang rasional, mungkin paling cocok untuk menilai sosok Khrushchev. Pada Kongres ke-20 Partai Komunis Uni Soviet tahun 1956, Khrushchev menerbitkan sebuah laporan rahasia yang mengejutkan pada saat itu. Dia secara komprehensif mengkritik Stalin, menggambarkannya sebagai seorang tiran otokratis yang kejam dan pembunuh, bahkan menyalahkan Stalin atas kegagalan dan kesalahannya di masa-masa awal Perang Dunia II. Asal tahu saja, Khrushchev adalah seorang Stalinis yang setia sebelum itu. Sejak itu Uni Soviet dan beberapa negara komunis mulai secara bertahap menghapus pemujaan terhadap Stalin dan kebijakannya dari atas ke bawah. Keyakinan pada sistem Stalinis mulai runtuh. Meskipun dampak pada model Stalin yang suci dan tidak dapat diganggu-gugat telah membuka gerbang reformasi sosialis, namun Khrushchev yang tidak memiliki panduan dan perencanaan teoritis, jelas tidak memiliki arah yang akan diambil Uni Soviet di masa depan. Banyak reformasi yang dia lakukan di Uni Soviet selama masa pemerintahannya dan sepenuhnya mencerminkan inovasi sekaligus kecerobohannya. Sosok Khrushchev yang dengan gembira memegang jagung ini mungkin adalah fotonya yang paling terkenal. Entah apakah dia pribadi memang sangat suka pada jagung, tetapi setidaknya dari jagung ini, dia melihat impian negara besar Uni Soviet. Khrushchev melihat bahwa jagung di Amerika Serikat lebih bermanfaat untuk pengembangan peternakan. Lalu dia mulai memaksakan perluasan areal penanaman jagung di Uni Soviet. Tetapi jagung, sebagai tanaman untuk iklim panas dan kering, jelas tidak cocok ditanam di sebagian besar Uni Soviet. Proyek penanaman jagung akhirnya gagal karena perlawanan pasif dan pertanian kolektif. Meski gerakan jagung gagal, Khrushchev harus mewujudkan pembangunan dan reformasi pertanian. Untuk memperluas produksi biji-bijian, Khrushchev menyerukan slogan reklamasi tanah perawan. Pada tahun 1954, setelah resolusi Komite Sentral Partai, Kazakhstan dan Siberia memulai gerakan besar-besaran membuka lahan gersang untuk pertanian. Dari tahun 1954 hingga 1958, pemerintah menginvestasikan 6,7 miliar rubel untuk reklamasi tanah. Ratusan ribu relawan dikerahkan untuk menetap di wilayah timur. Dalam 4 tahun, Uni Soviet menggarap 40 juta hektar lahan yang berkontribusi pada panen besar pertanian Soviet pada tahun 1958. Sebanyak 58,5 juta ton biji-bijian dipanen di area reklamasi, terhitung lebih dari 40% dari total hasil biji-bijian Uni Soviet pada waktu itu. Namun karena kurangnya pertimbangan yang cermat, di mana meskipun kebijakan reklamasi lahan membawa panen besar pada Uni Soviet di akhir 1950-an, tapi kerusakan ekologi yang diakibatkannya menyebabkan erosi pasir dan masalah serius lainnya di area reklamasi lahan. Selanjutnya berdampak pada rusaknya ratusan ribu hektar lahan yang baru ditanami pada tahun 1960-an. Pertanian Soviet mengalami pukulan besar. Model pertanian ekstensif dan produktivitas tenaga kerja yang rendah tidak membaik selama pemerintahan Khrushchev. Hasil pertanian Uni Soviet mengalami fluktuasi ekstrim karena pengaruh iklim. Sebuah data menunjukkan bahwa dari tahun 1953 hingga 1958, tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata produksi pertanian di Uni Soviet adalah 6,8%. Namun pada tahun 1958 hingga lengsernya Khrushchev tahun 1964, tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata hasil pertanian Uni Soviet hanya 1,7%. Meskipun kinerja Uni Soviet di bidang pertanian belum cukup stabil, tapi di bidang lain dan selama periode itu, Uni Soviet mencapai banyak prestasi. Pada 4 Oktober 1957, Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit buatan pertama, Sputnik 1. Ini menandai dimulainya secara resmi perlombaan antariksa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada paruh pertama perlombaan antariksa, Uni Soviet jelas melaju lebih cepat.
Pada 12 April 1961, kosmonot Soviet Yuri Gagarin memasuki orbit bumi dengan Vostok 1 dan menjadi manusia pertama di luar angkasa. Prestasi luar biasa Uni Soviet di bidang penerbangan juga berkat penekanan Khrushchev pada kedirgantaraan. Khrushchev juga menekankan penggentar senjata nuklir dan bahkan tidak ragu memangkas angkatan laut dan darat demi tujuan itu. Perkembangan pesat di bidang kedirgantaraan jelas sedikit mengembalikan keterbelakangan Uni Soviet dalam penggentar nuklir strategis dengan Amerika Serikat. Saat itu, Uni Soviet sudah jauh tertinggal dari Amerika Serikat dalam hal persenjataan nuklir. Jumlah hulu ledak nuklir strategis masing-masing sekitar 27.000 dan 5.000. Ketika Amerika Serikat mengerahkan 45 rudal balistik jarak menengah di Italia dan Turki pada tahun 1959 untuk membentuk penangkalan nuklir terbuka terhadap Uni Soviet, semakin membuat cemas Uni Soviet yang sudah lemah dalam penggentar senjata nuklir. Hal ini selanjutnya menjadi sumbu pada sebuah peristiwa yang dapat mengubah nasib umat manusia sedunia, yaitu krisis Kuba. Krisis Kuba dianggap sebagai peristiwa yang nyaris memicu perang nuklir skala penuh. Namun krisis yang mengerikan ini akhirnya dapat diselesaikan secara damai. Di sini, kita perlu menyebut nama seseorang, yaitu John F. Kennedy, yang menjabat sebagai Presiden AS ketika itu. Saat itu berbagai kontradiksi dengan Amerika Serikat mendorong pemerintah revolusioner Kuba untuk mulai berdiri di blok Uni Soviet. Uni Soviet yang menyadari bahwa Kuba dapat dijadikan sebagai pijakan yang selanjutnya dapat menerapkan efek penggentar nuklirnya terhadap benua Amerika, kemudian mulai mendukung Kuba dan diam-diam mengangkut senjata nuklirnya ke Kuba. Namun serangkaian aksi Uni Soviet di halaman belakang Amerika itu kemudian tercium oleh Amerika Serikat yang menyebabkan ketegangan antara kedua belah pihak dan suasana seketika menjadi tegang. Kennedy menunjukkan penahanan diri yang besar dalam krisis ini. Dia berusaha menekan petinggi militer AS untuk bernegosiasi dengan Uni Soviet. Namun setelah serangkaian perang urat syaraf dan bahkan bisa dikata di bawah penentu takdir sejarah yang tak terduga, krisis Kuba akhirnya diatasi secara damai. Rudal AS di Italia dan Turki juga ditarik. Dan karena krisis ini juga, Kennedy menyadari bahwa meskipun presiden memiliki kuasa untuk memutuskan apakah akan menggunakan senjata nuklir, tapi faktanya, militerlah mengendalikan tombol peluncuran senjata nuklir. Oleh karena itu, untuk menghindari kemungkinan perilaku hawkish militer di masa depan, semua senjata nuklir akan dipasang kode peluncuran pasca berakhirnya krisis Kuba. Kata sandi masing-masing disimpan oleh presiden dan petinggi militer senior. Ini adalah prototipe tombol nuklir sekarang, iblis yang menakutkan. Sejak itu, iblis penghancur ini telah dilapisi dengan selapis belenggu. Meskipun krisis Kuba telah berakhir, namun krisis totaliter Uni Soviet sendiri masih jauh dari kata selesai. Pada tahun 1964, karena faktor usia yang telah senja dan kesehatan yang memburuk, Khrushchev mengundurkan diri dari posisi kepemimpinan di partai dan pemerintahan. Selanjutnya, Leonid Brezhnev terpilih sebagai pemimpin tertinggi baru Uni Soviet. Kemudian setelah mengakhiri reformasi Khrushchev yang tidak tertib dan bergaya liberal, perubahan seperti apa yang akan dibawa Brezhnev pada Uni Soviet? Berikut ulasannya. Pada September 1968, dalam pidatonya di Kongres kelima Partai Persatuan Pekerja Polandia, sebulan setelah menginvasi Cekoslowakia, Brezhnev menyampaikan doktrin Brezhnev yang mengklaim bahwa hak kami untuk melanggar kedaulatan negara manapun jika benar yang berupaya untuk menggantikan Marxisme-Leninisme dengan kapitalisme. Dalam pidatonya, Brezhnev menyatakan, ketika daya yang memusuhi sosialisme mencoba untuk mengubah haluan beberapa negara sosialis menuju kapitalisme, itu bukan hanya menjadi persoalan untuk negara yang bersangkutan, namun persoalan umum dan kepedulian dari semua negara-negara sosialis. Doktrin tersebut dilatar belakangi oleh kegagalan Marxisme-Leninisme dalam meningkatkan kesejahteraan di negara-negara seperti Polandia, Hongaria, dan Jerman Timur yang mengalami penurunan standar hidup yang kontras dengan kemakmuran Jerman Barat dan negara Eropa Barat lainnya.
persaingan di dunia ketiga. Gerakan nasionalis di beberapa negara seperti Guatemala, Indonesia, dan Indochina seringkali bersekutu dengan kumpulan komunis atau yang dianggap oleh Barat dibantu oleh komunis. Dalam konteks ini, Amerika Serikat dan Uni Soviet lebih meningkatkan persaingan mereka untuk menyebarkan pengaruh dengan cara mencari proksi di dunia ketiga, dan ini bertepatan dengan momentum dekolonisasi pada tahun 1950-an dan awal 1960-an. Selain itu, Soviet terus dirugikan oleh kekuatan-kekuatan imperialis. Kedua belah pihak mulai memainkan pengiriman dan penjualan senjata kepada negara-negara dunia ketiga untuk mendapatkan pengaruh. Amerika Serikat memanfaatkan Central Intelligence Agency (CIA) untuk menyusup ke dalam pergolakan politik ke dunia ketiga dan juga untuk mendukung sekutu mereka. Pada tahun 1953, CIA menerapkan Operasi Azak, sebuah operasi rahasia yang bertujuan untuk menggulingkan Perdana Menteri Iran, Mohammad Mossadegh. Mossadegh yang menganut prinsip non-blok telah menjadi nemesis Timur Tengah untuk Britania semenjak dia menasionalisasi perusahaan minyak Anglo-Iranian Oil Company milik Britania pada tahun 1951. Winston Churchill mengatakan kepada AS bahwa Mossadegh semakin berhaluan ke komunisme. Syah yang pro-barat, Muhammad Reza Pahlavi, belakangan naik jabatan untuk monarki otokratik. Kebijakan Syah yang baru ini melarang keaktifan Partai Komunis Tudeh dan penekanan perbedaan gagasan politik oleh SAVAK, Badan Keamanan dan Intelijen Dalam Negeri Syah. Di Guatemala, sebuah kudeta militer yang didukung CIA sukses menggulingkan Presiden sayap kiri, Jacobo Arbenz Guzman, pada tahun 1954. Pemerintah pasca Arbenz yang dipimpin oleh Carlos Castillo Armas mengembalikan semua properti milik AS yang dinasionalisasi, membentuk Komite Nasional Pertahanan Melawan Komunisme, dan mendekretkan hukum pidana pencegahan terhadap komunisme atas permintaan Amerika Serikat. Sementara itu, Presiden Indonesia Soekarno yang menganut prinsip non-blok dihadapkan pada ancaman akbar pada awal tahun 1956 ketika beberapa komandan daerah mulai menuntut otonomi dari Jakarta. Setelah bagian mediasi gagal, Soekarno mengambil sikap tegas untuk menyingkirkan mereka yang membangkang. Pada Februari 1958, Komandan Militer di Sumatera Tengah Kolonel Ahmad Hussein dan Sulawesi Utara Kolonel Vence Sumual mendeklarasikan pembentukan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia Permesta yang bertujuan untuk menggulingkan rezim Soekarno. Mereka bergabung dengan politisi sipil lainnya dari Partai Masyumi seperti Safruddin Prawira Negara yang menentang pertumbuhan pengaruh dari Partai Komunis Indonesia. Karena retorika anti-komunis mereka, pemberontakan mereka mendapat bantuan senjata, dana, dan bantuan lainnya dari CIA. Hal ini terbukti ketika pesawat Amerika yang dipiloti oleh Ellen Lawrence Pope tertembak jatuh di Ambon pada bulan April 1958. Pemerintah pusat menanggapinya dengan meluncurkan invasi militer lewat laut dan udara, menempuh Padang dan Manado. Pada penghabisan 1958, para pemberontak sukses dikalahkan dan pemberontak yang tersisa menyerahkan diri pada Agustus 1961. Perang Dingin Kedua, 1979 hingga 1985. Istilah Perang Dingin Kedua merujuk pada periode peningkatan kembali ketegangan Perang Dingin dan konflik jelang kedua belah pihak pada penghujung tahun 1970-an dan awal 1980-an. Ketegangan meningkat tajam jelang Amerika Serikat dan Uni Soviet, dan masing-masingnya melebihi term militeristik. Digens mengungkapkan, Reagan mengerahkan segalanya untuk berjuang dalam Perang Dingin Kedua dengan mendukung kontra pemberontakan di dunia ketiga. Sementara Cox menyatakan, intensitas Perang Dingin Kedua sehebat durasinya yang singkat. Moskow telah membangun sumber daya militer yang menghabiskan 25% dari produk nasional bruto Uni Soviet dengan mengorbankan barang-barang konsumsi dan investasi di sektor sipil. Pengeluaran Soviet untuk masalah yang diadukan senjata dan kompetisi Perang Dingin lainnya
lebih diperparah oleh persoalan struktural dalam sistem perekonomian Soviet yang mengalami stagnasi ekonomi selama 1 dekade dalam tahun-tahun terakhir pemerintahan Brezhnev. Investasi Soviet dalam sektor pertahanan tidak didorong oleh keperluan militer, namun sebagian akbar untuk mendukung keperluan partai-partai akbar dan birokrasi negara yang bergantung pada sektor militer untuk mendukung kekuasaan dan hak istimewa mereka. Militer Uni Soviet merupakan militer terbesar di dunia dalam hal kuantitas dan jenis senjata, banyak tentara dan sejumlah besar pangkalan militer yang mereka miliki. Namun keuntungan kuantitatif yang dipegang oleh militer Soviet seringkali dirahasiakan keberadaannya, sehingga Blok Timur secara dramatis ketinggalan oleh Barat. Ketegangan terus meningkat pada awal 1980-an, ketika Reagan mengaktifkan kembali program B-1 Lancer yang sebelumnya dibatalkan oleh pemerintahan Carter, memproduksi LJM-118 Peacekeeper, menginstal rudal jelajah AS di Eropa, dan mengumumkan program eksperimental strategi inisiatif pertahanan yang dijuluki Star Wars oleh media, yaitu program pertahanan untuk menembak jatuh rudal musuh di tengah-tengah penerbangannya. Dilatar belakangi oleh meningkatnya ketegangan Soviet dan Amerika, serta dipasangnya rudal balistik RSD-10 Pioneer milik Soviet yang mengarah ke Eropa Barat, NATO memutuskan di bawah desakan dari Presiden Carter untuk menginstal rudal jelajah dan MGM-31 Pershing milik Amerika Serikat di Eropa, terutama di Jerman Barat. Setelah pembangunan militer Reagan berakhir, Soviet tidak menanggapinya dengan mengembangkan sumber daya militernya lebih akbar lagi karena pengeluaran militer Soviet sudah sangat besar, sehingga mengakibatkan tidak efisiennya pembangunan dalam sektor manufaktur dan pertanian yang pendanaannya menjadi beban berat untuk perekonomian Soviet. Pada 1 September 1983, Uni Soviet menembak jatuh Korean Airlines penerbangan 007, pesawat Boeing 747 yang mengangkut 269 penumpang, termasuk anggota Kongres Larry McDonnell. Pesawat itu ditembak karena melanggar wilayah udara Soviet dengan menempuh pantai barat Pulau Sakhalin, tidak jauh dari Kepulauan Moneron, tindakan yang oleh Reagan dianggap sebagai pembantaian. Sikap yang dibuat Soviet ini lebih meningkatkan dukungan untuk AS supaya segera menerjunkan militernya. NATO mengadakan latihan militer Able Archer 83 pada November 1983 yang merupakan simulasi peluncuran nuklir secara aktual. Peristiwa ini disebut sebagai yang paling berbahaya untuk dunia semenjak krisis rudal Kuba pada tahun 1962. Setelah pemimpin Soviet mengerti maksud dari latihan militer tersebut, maka diputuskan bahwa perang nuklir tidak jauh lagi. Ketidaksetujuan publik AS mengenai campur tangan AS dalam konflik negara lain sudah berlanjut semenjak penghabisan Perang Vietnam. Pemerintah Reagan menekankan taktik kontra pemberontakan dan penyelesaian cepat dalam mencampuri konflik asing. Pada tahun 1983, pemerintahan Reagan ikut campur tangan dalam Perang Saudara Libanon, menginvasi Grenada, membom Libya, dan mendukung gerakan kontras di Amerika Tengah, paramiliter anti-komunis yang berupaya menggulingkan pemerintahan pro-Soviet Sandinista di Nicaragua. Intervensi Reagan terhadap Grenada dan Libya mendapat dukungan dari publik AS, namun dukungannya pada kontrak mengundang kontroversi. Sementara itu, Soviet sendiri mengeluarkan biaya tinggi dalam memberi fasilitas intervensi mereka terhadap asing. Meskipun Brezhnev meyakini pada tahun 1979 bahwa perang Soviet Afghanistan akan berlanjut singkat, gerilyawan Muslim yang dibantu oleh AS dan negara-negara lainnya mengubarkan perlawanan sengit terhadap invasi tersebut. Kremlin mengirimkan hampir 100.000 tentara untuk mendukung rezim boneka di Afghanistan yang dijuluki oleh para pengamat luar dengan Perang Vietnamnya Soviet. Namun perang Afghanistan ini jauh lebih parah untuk Soviet ketimbang perang Vietnam untuk Amerika Serikat, karena konflik ini juga bertepatan dengan periode kekacauan dan krisis internal dalam birokrasi dan perekonomian Soviet. Seorang pejabat senior di Departemen Luar Negeri AS memprediksikan pada awal 1980-an, dia mencetuskan bahwa invasi yang mengakibatkan krisis dalam negeri untuk Soviet, mungkin itu adalah hukum termodinamika entropi
yang terjebak dengan sistem Soviet yang sekarang rupa-rupanya lebih banyak mengeluarkan energi untuk menjaga keseimbangannya ketimbang untuk memperbaikinya. Kita bisa melihat periode kebangkitan asing pada ketika mengalami keruntuhan internal. Tahun-tahun terakhir, 1985 hingga 1991, reformasi Gorbachev. Selanjutnya pada pertengahan 1980-an, Presiden Soviet yang baru, Mikhail Gorbachev, memperkenalkan kebijakan reformasi liberalisasi perestroika, rekonstruksi reorganisasi 1987, dan glasnost keterbukaan 1985. Pada tahun 1989 di Moskow, Gorbachev dan pengganti Reagan, George Herbert Walker Bush, menandatangani kontrak START 1 yang mengakhiri perlombaan senjata antar kedua negara. Selama tahun-tahun berikutnya, Soviet dihadapkan pada keruntuhan perekonomian yang diakibatkan oleh turunnya harga minyak dunia dan besarnya pembiayaan militer. Selain itu, penempatan militer di negara sekutunya diakui tidak relevan lagi untuk Soviet, dan pada tahun 1987, Soviet secara resmi mengumumkan tidak akan ikut campur lagi dalam urusan dalam negeri negara-negara sekutunya di Eropa Timur. Tahun 1989, pasukan Soviet mundur dari Afghanistan, dan setahun kemudian Gorbachev menyetujui reunifikasi Jerman, satu-satunya alternatif untuk menanggapi skenario Tiananmen. Ketika tembok Berlin runtuh, konsep Common European Home yang dicetuskan oleh Gorbachev mulai terbentuk. Pada tanggal 3 Desember 1989, dalam konferensi tingkat tinggi Malta, Gorbachev dan Bush secara resmi mencetuskan bahwa Perang Dingin sudah berakhir. Setelah Perang Dingin, Rusia yang mewarisi Uni Soviet memotong pengeluaran militer secara drastis. Restrukturisasi ekonomi mengakibatkan jutaan warga di seluruh Uni Soviet menganggur. Sedangkan reformasi kapitalis mengakibatkan terjadinya resesi parah, lebih parah daripada yang dialami oleh AS dan Jerman selama depresi besar. Setelah berakhir, Perang Dingin masih terus mempengaruhi dunia. Setelah bubarnya Uni Soviet, dunia pasca Perang Dingin secara umum dianggap untuk dunia yang unipolar, menyisakan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia. Perang Dingin juga membantu mendefinisikan peran politik Amerika Serikat di dunia pasca Perang Dunia II pada tahun 1989. AS menjalin kerjasama militer dengan 50 negara dan memiliki 526.000 pasukan di luar negeri yang tersebar di puluhan negara dengan 326.000 pasukan di Eropa, 2/3-nya di Jerman Barat, dan sekitar 130.000 tersebar di Asia, terutama di Jepang dan Korea Selatan. Perang Dingin juga menandai puncak pengembangan industri militer, terutama di Amerika Serikat, dan pendanaan militer secara besar-besaran. Pengembangan industri militer ini memiliki latar belakang suatu peristiwa terhadap negara yang bersangkutan, membantu membentuk kehidupan kemasyarakatan, kebijakan, dan hubungan luar negeri negara tersebut. Pengeluaran militer Amerika Serikat selama berlanjutnya Perang Dingin diperkirakan sekitar 8 triliun US dollar, sedangkan hampir 100.000 orang Amerika kehilangan nyawa mereka dalam Perang Korea dan Perang Vietnam. Sulit untuk memperkirakan berapa banyak korban dan kerugian dari pihak Soviet. Namun jika dilihat dari komparasi produk nasional bruto mereka, maka biaya keuangan yang dikeluarkan oleh Soviet selama Perang Dingin jauh lebih besar daripada yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Pada akhirnya, kebijakan reformasi Gorbachev ketika itu juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Soviet dan negara-negara satelitnya dilanda gelombang revolusi damai yang mandek seiring runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, hingga pada akhirnya menyisakan Amerika Serikat sebagai satu-satunya adidaya militer yang dominan di dunia. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.